Maka kalau saya katakan menghindari resiko angin puting beliung atau badai itu jauh lebih sulit daripada menghindari resiko gempa bumi. Oleh sebab itu cara yang saya berikan ini yaitu dengan menaburkan garam dan beras di mana panjenengan berada dan di situ ada kejadian, nanti panjenengan silahkan lihat efeknya, lihat hasilnya. Nanti panjenengan akan merasa, wah ternyata saya sakti ya. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayom tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking resaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada konten berikut ini saya akan memberikan ulasan mengenai maraknya pemberitaan maupun ulasan dari pemerintah secara resmi maupun dari para warganet, para YouTuber, para influencer ya, dan bahkan berbagai cuitan di media seperti Twitter maupun media sosial lainnya. Namun di sini saya tidak akan kemudian begitu terpana, kemudian ikut-ikutan memberikan komentar, dan tentu saja saya jauh dari keinginan untuk panjat sosial ya, karena saya sendiri sudah terbiasa menulis di blog sejak waktu itu media sosial belum begitu populer ya, belum banyak orang-orang yang muncul sebagai influencer, tapi waktu itu saya sudah menulis di blog dan tulisan saya sudah dibaca sehari, setiap harinya itu dibaca kurang lebih antara 20 hingga 30 ribu lembar, dibaca oleh belasan ribu orang setiap harinya. Jadi untuk saat ini ya, tentu saja saya sudah terbiasa sekali dengan kondisi seperti itu dan saya tidak tertarik untuk ikut-ikutan seperti yang lain untuk panjat sosial, karena saya rasa juga itu bukan sesuatu yang kami perlukan. Sebaliknya justru saya ingin apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para pemirsa YouTube Surya KKS yang sudah dengan setia untuk selalu menyimak dan menunggu tayangan-tayangan dari saya. Maka ini saya khususkan terutama buat panjenengan semua, sedulur-sedulur semua, dan seluruh para pemirsa yang sekiranya bisa menerima apa yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama adalah soal cuaca. Saat ini sedang terjadi udara dan terik matahari yang terasa panas sekali, atau bisa dikatakan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan bahkan hampir sebagian besar wilayah Indonesia sedang merasakan terik matahari yang begitu menyengat, yang bisa dirasakan itu seperti lebih dari hari-hari normal atau hari-hari biasa, dan sudah saya singgung soal hal ini di video terbaru sebelumnya. Ini merupakan fenomena alam atau merupakan efek dari fenomena alam solar solstice atau pergeseran matahari ke garis yang lebih ke selatan. Oleh sebab itu fenomena alam ini juga ditandai berbagai gejala alam di belahan bumi yang lain, terutama di wilayah negara-negara subtropis maupun negara 4 musim. Di sana tentu saja lebih minim melihat cahaya dan sinar matahari karena matahari menjauhi wilayah tersebut dan lebih banyak menerpa wilayah bagian tropis. Para pemirsa, mengenai banyaknya ramalan, banyaknya prediksi mengenai akan terjadi bencana-bencana besar di akhir tahun ya. Kalau saya pribadi melihat melalui ilmu titen yang saya biasa terapkan, gunakan, dan saya ajarkan kepada para pemirsa agar supaya ilmu ini tidak dimonopoli oleh orang per orang dan kemudian berisiko untuk dijadikan sarana untuk manipulasi informasi atau data. Oleh sebab itu saya lebih bangga, lebih senang apabila para pemirsa itu yang justru menguasai ilmu titen Jawa ini, karena panjenengan tentu saja akan lebih bijaksana dan tidak mudah dikelabui oleh informasi-informasi yang sekiranya menyesatkan. Untuk hawa panas saat ini, selain adanya solar solstice, juga ini ada efek dari induksi tektonik yang
sampai hari ini juga belum mereda, artinya tetap ada intensitas yang cukup tinggi induksi tektonik atau pancaran hawa panas yang diakibatkan oleh adanya akumulasi induksi tektonik atau adanya energi yang muncul dari lempeng-lempeng aktif, lempeng megatrust atau fault aktif atau sesar aktif. Itu jika terjadi kuncian-kuncian dan kemudian suatu waktu bisa lepas energi itu menjadi gempa bumi. Nah, sebelum energi ini lepas, ini akan menimbulkan hawa panas. Ini sebagai efek adanya induksi atau pancaran energi, dan energi itu identik dengan panas juga. Maka kita akan merasakan dampaknya seperti ini, yang terutama berupa gatal-gatal panas perih di kulit, ya, di kulit tangan hingga di wajah, di tengkuk, di telinga. Dan ini akan sangat bisa dirasakan justru di pagi hari hingga siang hari. Pagi hari bisa jam 8, jam 9 pagi, walaupun panjenengan masuk ke dalam ruang yang ber-AC, tapi biasanya itu tidak mengurangi rasa itu, karena sifatnya induksi atau energi induksi tektonik ini kan bisa menembus ke dalam bangunan atau sekat-sekat, baik itu sekat yang berbahan besi, yang berbahan batu atau semen dan lain, ya. Jadi bisa menembus bahan-bahan material seperti itu. Maka ketika kita berada di dalam ruangan yang sekaligus itu menggunakan AC, memang hawa sumuk atau panasnya itu hilang, tetapi rasa teng celekit atau perih-perih gatal di kulit itu yang tidak hilang karena dengan menggunakan AC. Ini menjadi satu penanda. Terus kemudian ditambah lagi dengan adanya fenomena solar solstice ini yang menambah panas cuaca, sehingga memang terasa sekali kalau keluar rumah itu seperti terbakar dan ada penguapan air yang sangat cepat. Makanya permukaan tanah itu akan menjadi cepat sekali mengering. Jadi panas ya hanya beberapa hari ini seperti seolah-olah kita rasakan terjadi kemarau yang panjang sudah berlangsung selama berbulan-bulan, seolah-olah seperti itu, ya. Nah, dalam khasanah ilmu titen Jawa itu juga memahami adanya bandul keseimbangan atau pendulum. Kenapa bandul itu goyangnya kanan kiri ya, ini karena ini merupakan suatu pola energi keseimbangan, ya. Ini adanya gerakan seperti itu karena itulah pola-pola energi untuk mencari titik keseimbangan. Demikian pula itu akan terjadi dalam kutub-kutub yang sifatnya itu berseberangan atau yang kontradiksi atau yang bersifat ekstrim, ya, berbanding terbalik. Maksudnya begini, yang secara umum, secara lazim kita ketahui itu ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam. Di sini kita akan mengambil sampel. Di sini fokusnya kita membahas soal panas, ya. Panas yang saat ini muncul karena adanya setidaknya ada dua parameter penyebab, ada dua faktor penyebab itu menurut pendekatan atau kacamata spiritual Jawa atau kejawen yang terutama saya geluti ini. Saya melihat dua faktor itu, yaitu adanya efek solar solstice dan kemudian induksi tektonik. Nah, ini para pemirsa saya ajak untuk mengingat lagi, ini bulan apa? Ini kan bulan Desember. Akhir Desember itu biasanya curah hujan itu luar biasa derasnya, dan biasanya pula saat ini sudah banyak terjadi banjir di mana-mana karena memang musim penghujan dan merupakan patternnya itu Desember itu biasanya gede-gede nih sumber atau banyak air yang meluap atau curah hujan yang sangat tinggi. Tetapi dalam waktu sepekan ini kan hilang. Ini berarti apa? Ini ada proses pembentukan awan hujan yang terpengaruh atau yang dipengaruhi oleh adanya dua panas akibat dari dua faktor tadi yang akhirnya menganulir, menggagalkan pembentukan awan hujan. Padahal di sini musimnya harusnya musim penghujan. Oleh sebab itu kalau kita logika itu adalah ketika terjadi fenomena seperti ini artinya ada proses penahanan terhadap air. Jadi air yang harusnya muncul dan kemudian bisa keluar dalam bentuk hujan yang sangat deras, ini tertahan. Namun sekarang logikanya karena ada air yang tertahan itu artinya itu bukan sesuatu yang sifatnya itu menguras air. Kalau menguras air itu ya kalau terjadi turun hujan itu seperti halnya menguras air. Tapi kalau tidak terjadi turun hujan ya ini artinya tidak ada pengurasan air. Artinya selanjutnya logikanya ini akan memungkinkan terjadi
lonjakan hujan yang sangat deras pada waktunya ketika fenomena alam dari unsur api atau yang dalam hal ini adalah induksi tektonik dan fenomena solar solstice ini yang telah menggusur elemen air ini akan menemui batas atau limit maksimal kemampuan untuk menyingkirkan elemen air, dan pada titik tertentu elemen air ini sudah mengalami tekanan yang luar biasa, sudah ada pressure yang sedemikian kuat dan terjadi beberapa lama interval waktunya, ini bisa saja meledak ya. Seperti halnya kalau Anda itu memompa ban dan kemudian ban yang Anda pompa itu melebihi kapasitas tekanan ban itu sendiri, maka ban itu akan meletus. Demikian pula ini elemen air yang tertekan begitu dahsyat, ini nanti akan bisa meletus, dan bentuk letusan itu berupa tiba-tiba terjadi fase cuaca yang ekstrim, terutama dari elemen air, yaitu terjadi curah hujan yang luar biasa, bahkan bisa menimbulkan badai, menimbulkan angin puting beliung, kemudian badai petir dan kilat. Ini dalam kondisi seperti ini akan lebih berbahaya karena apa? Sebelum terjadi hujan yang sangat lebat itu kan kondisi tanah ini kan seperti dipanggang, dikeringkan, sehingga ketika tanah ini kering kerontang kemudian tiba-tiba diguyur dengan air, apa yang terjadi? Itu juga bisa menimbulkan atau men-trigger fenomena alam selanjutnya, yaitu berupa pergerakan tanah yang lebih dinamis, atau kemungkinan terjadi tanah longsor itu akan lebih besar lagi. Jadi kalau saya lihat kalau saya simpulkan, kemungkinan atau potensi yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan setelah terpaan hawa panas ini sudah mencapai titik kulminasi, maka yang akan terjadi adalah hujan dan badai, kemudian badai petir, banjir yang besar, banjir bandang, tanah longsor, dan bisa jadi itu menimbulkan siklon ya, siklon tropis bisa jadi. Dan kemudian yang paling umum atau paling lazim ketika cuaca yang panas begitu ekstrim, ketika ada cuaca panas yang begitu ekstrim dan kemudian terjadi tekanan yang rendah ya, itu akan menimbulkan dampak berupa munculnya angin puting beliung. Maka ini yang harus diwaspadai para sedulur-sedulur, dan jangan khawatir untuk mengatasi puting beliung ini, karena saya memiliki tips, saya memiliki suatu ilmu yang juga masih merupakan tradisi orang Jawa atau tradisi spiritual Jawa atau kejawen, yaitu ilmu tentang bagaimana mengendalikan angin. Ini hanya angin ya, jadi bukan hujannya, karena di sini kita melihat bahwa elemen angin ini nanti yang justru akan lebih mudah untuk menimbulkan kerusakan. Ketika angin itu bergerak dengan cepat, itu akan menimbulkan badai atau menimbulkan angin puting beliung atau tornado. Nah, ini bagi orang Jawa ada ilmunya untuk mengendalikan angin, dan ilmunya sederhana. Anda tidak perlu menjadi orang yang sakti dulu baru bisa mengendalikan, tapi Anda cukup memahami bagaimana sejatinya hidup ini, bagaimana sesungguhnya alam semesta ini bersikap dan punya sifat seperti apa. Nah, angin itu berhubungan dengan esensi atau hakikat yang hidup. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa di situ ada Dewa Baruno atau Badak Betoro Bayu. Di sini juga ada Betoro Samirono. Jadi antara angin kemudian air ya, Baruno air, Bayu atau Samirono itu angin. Nah, di sini orang Jawa akan memberikan sapaan, akan memberikan suatu kode bahwa kita menghormati esensi yang hidup ada di dalam elemen air dan angin itu dengan cara tradisional. Caranya mudah ya para pemirsa, tidak usah khawatir. Cukup siapkan garam kasar atau garam grosok atau garam krokos 1 genggam, kemudian beras 1 genggam, beras jenis apapun, merek apapun, yang penting beras dan garam. Tapi kalau garam usahakan garam yang kasar atau garam grosok. Nah, ini nanti kedua bahan ini dicampur dijadikan satu, kemudian Anda tebarkan atau taburkan di halaman rumah atau sekitar rumah Anda. Ketika terjadi mulai tampak akan terjadi angin yang sangat besar atau Anda mulai melihat ada puting beliung yang mendekat, kemudian tebarkan dan sambil menyapa. Kalau orang Jawa bilang ya menyapanya cukup sederhana. Batoro Maruto, Batoro Bayu, Batoro Baruno, monggo silahkan lewat saja daerah sini, jangan sampai menimbulkan kerusakan. Monggo lewat, ojo mampir kene, ojo nggawe kerusakan nang kene, dan sambil menaburkan beras dan garam itu secara bersamaan.
beras dan garam itu dicampur. Terus bagaimana cara membuat dan mengemasnya, nanti saya sudah beberapa tahun yang lalu membuat tutorialnya. Panjenengan nanti bisa mempraktekkan, bisa mengikuti tutorial yang saya buat di sini. Dan apa yang harus dilakukan ya sebaiknya mulai sekarang panjenengan sudah mempersiapkan ramuan itu, 2 macam bahan itu dikemas dalam plastik yang kecil-kecil dan dibawa ya. Kalau kemana Anda pergi, misalnya kalau Anda bawa sepeda motor ya taruh aja di dalam jok. Kalau Anda bawa mobil bisa taruh di dalam laci ya. Tapi jangan sampai bocor karena nanti itu kalau plastiknya jebol kan nanti berantakan kemana-mana jadi kotor. Nah itu disiapkan saja, panjenengan bisa menyiapkan 1 atau 2 atau 10 bungkus. Karena apa? Ya bisa jadi karena begini, panjenengan sedang berada di perjalanan karena ini akhir tahun kan, diperkirakan 40 juta orang akan melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, dan kita kemungkinan besar ini nanti setelah panas yang luar biasa ini mencapai titik kulminasi, kemudian nanti akan gilir gumanti, akan yang muncul mendominasi kemudian itu tadi unsur angin dan air yang kemudian menjadi bencana alam jika tidak panjenengan antisipasi dengan baik ya. Untuk itu saran saya, ini merupakan proses atau ini merupakan mitigasi bencana ala tradisional Jawa atau ala kejawen, yaitu dengan cara menyiapkan beras dan garam dan bawalah kemanapun panjenengan pergi. Dan ketika di perjalanan itu Anda menghadapi atau dihadang oleh badai atau puting beliung, kalau Anda bawa sepeda motor, bawa kendaraan roda 4 itu kan juga sulit bagaimana untuk menghindari. Biasanya karena angin ini sulit sekali ya untuk dihindari. Kalau gempa bumi asalkan panjenengan keluar dari dalam bangunan ya aman, karena tidak akan ada puhun yang roboh karena gempa, kecuali karena terseret oleh tanah longsor. Tapi kalau guncangan gempa bumi itu tidak akan merobohkan puhun, tetapi akan bisa menghancurkan bangunan. Kalau panjenengan lari keluar bangunan itu aman. Tetapi kalau yang terjadi itu adalah sapuan badai atau angin puting beliung, kemana panjenengan harus berteduh, harus bersembunyi? Masuk ke dalam rumah, ya kalau rumahnya kuat. Kalau bangunannya tidak kuat ya panjenengan akan double risiko, double risk. Karena apa? Bisa karena terkena runtuhan bangunan, juga masih bisa tersapu oleh angin. Maka kalau saya katakan menghindari risiko angin puting beliung atau badai itu jauh lebih sulit daripada menghindari risiko gempa bumi. Oleh sebab itu cara yang saya berikan ini yaitu dengan menaburkan garam dan beras di mana panjenengan berada dan di situ ada kejadian, nanti panjenengan silahkan lihat efeknya, lihat hasilnya. Nanti panjenengan akan merasa, wah ternyata saya sakti ya. Tapi jangan besar kepala, karena apa? Ya inilah ilmu dari para leluhur yang wariskan dan bisa digunakan oleh siapapun yang percaya. Panjenengan pasti akan mempraktekkan, akan menyaksikan maksud saya. Dan ini kalau bagi anak-anak KKS ini sudah familiar dengan ilmu yang saya berikan ini dan sudah selalu membawa bekal itu kemana-mana. Kalau sedang memasuki cuaca yang ekstrim atau musim penghujan, terus banyak badai, banyak angin puting beliung, itu tidak lupa untuk membawa bekal beras dan garam yang dikemas dalam bungkusan kecil-kecil, sehingga itu bisa, satu bungkus itu bisa sekali digunakan. Itu sudah banyak pengalaman dari anak-anak saya yang menghadapi situasi yang cukup genting darurat, dan begitu menebarkan garam dan beras itu ya situasi terus kemudian mandaliem ya. Aman terkendali, tur adem ayem. Nah itu ya, ini tidak cuman ngoyo-woro ya, kepanjenengan praktekkan saja, sebutkan itu tadi, tebarkan beras garam dan kemudian Anda sambil mengucapkan selamat ya. Monggo sami nglangkung, silahkan lewat, jangan membuat kerusakan di sini. Kata-kata seperti ini silahkan dicatat dan di replay lagi videonya supaya panjenengan tidak bertanya-tanya ulang lagi di komentar bagaimana cara ucapannya ya, karena saya selalu memberikan bagaimana cara mengucapkannya atau doanya atau japa mantranya, sehingga panjenengan bisa secara utuh menerima ilmu seperti ini dan bisa langsung dipraktekkan. Ya,
Itu saja kiranya, moga-moga ini bermanfaat, dan nanti link untuk tutorialnya akan saya taruh di bawah video ini di kolom keterangan, supaya panjenengan juga bisa menyebarluaskan ilmu seperti ini, sehingga Anda bisa memperpanjang dharma untuk kebaikan pada seluruh warga masyarakat dan saudara-saudara orang terdekat panjenengan. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening mangastuti, rahayu saking titah dumating.